Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ray Surya Delma dari angkatan ke-12 Latsar LAN KDUD. Baik, hari ini saya akan menerangkan mengenai analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Baik, kita tahu bahwa dunia ini terus berubah. Karena perubahan ada sebuah keniscayaan. Kita dulu mengenal adanya HP merek Nokia era tahun 90-an dan awal 2000, dan sekarang HP itu sudah tidak ada di pasaran. Ya, di dunia bisnis seperti itu. Kalau mereka tidak bisa berubah, maka dia akan mati. Begitupun dengan di dunia pemerintahan, ya, bahwa jika kita tidak berubah, maka trust atau kepercayaan publik kepada kita akan menurun atau akan hilang. Baik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwa pemerintahan ini birokrasi harus berubah. Yang dulunya lambat harus menjadi cepat, yang dulunya tertutup harus menjadi lebih terang, harus lebih transparan. Dan tugas-tugas ini sekarang mulai berubah. Dan kita tahu bahwa isu-isu terakhir bahwa penghapusan eselonisasi, eselon 3 dan 4 akan hilang di dunia pemerintahan. Baik, dan kita sekarang ini mengalami musibah yang disebut dengan pandemik COVID-19. Ya, ternyata kita dengan terpaksa menerima ini, dan akhirnya kita baru terbuka hati kita, terbuka mata kita bahwa dunia online sekarang menjadi sebuah realita, entah itu di dunia masyarakat dan bahkan di institusi pendidikan kita sekarang ini. Baik, apa sih sebenarnya isu kontemporer yang kita angkat agar nantinya aktualisasi pasar CPNS berhasil? Ya, kita tahu bahwa sebelum kita melangkah, sebelum kita menentukan sebuah perubahan, maka kita harus pandai, harus bisa mengenali objek-objek dari sebuah permasalahan dulu. Makanya kita nantinya akan membahas mengenai permasalahan dulu sebelum kita akan membuat perubahan itu sendiri di institusi kita masing-masing. Baik, apa sih pengertian isu, saudara-saudara? Baik, isu ada yang mengatakan bahwa isu adalah sebuah kabar burung, desas-desus atau masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi. Ya, kita tahu isu hari ini apa, dan itu sangat cepat berubah. Besok lagi isunya apa. Baik, isu-isu kontemporer dalam konteks bela negara. Baik, sikap bela negara ya mencakup 5 unsur dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi kita sebagai seorang ASN, sebagai orang warga negara, harus mempunyai dasar ini. Kita harus cinta terhadap tanah air kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar sebagai warga negara, sebagai bangsa ini. Yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita harus meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi kita bersama. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Rela berkorban tidak hanya menjadi fungsi atau tugas TNI Polri, tetapi menjadi fungsi dan tugas kita bersama. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, kita akan mengidentifikasi isu-isu kontemporer. Baik, isu kontemporer yang akhir-akhir ini atau teman-teman yang kita diskusikan ada 3. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan kita. Yang kedua adalah kejahatan dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme. Yang ketiga adalah ancaman penyalahgunaan narkoba. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Kita paham, kita sangat tahu kondisi sekarang ini bahwa bagaimana yang terjadi di masyarakat, bagaimana online, semua bisnis online merebak di masyarakat, termasuk mungkin merek seperti Gojek, Grab, ya, Maxim dan sebagainya, mendisruption ya taksi-taksi konvensional, sebutlah merek yang mentereng seperti Bluebird dan sebagainya itu. Nah, bisnis ini sungguh luar biasa, dalam kurun 2-3 tahun menjadi publik merasakan ini sebuah perubahan dan mereka senang dengan perubahan itu. Kenapa? Karena lebih simpel dengan adanya teknologi ini, dan tentunya juga lebih murah. Yang kedua, kita mungkin mengenal seperti marketplace online ya. Dulu kita mengenal ada seperti Matahari, Ramayana dan sebagainya. Dan sekarang itu mulai menurun. Kenapa? Karena publik atau masyarakat sekarang senang
dengan memilih produk-produk lewat smartphone-nya, dengan memilih mungkin Lazada, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Dan kita juga mendengar bahwa di negara maju seperti Eropa dan Amerika, tenaga kerja sudah diganti dengan robot. Ya, jadi tidak manusia tetapi sudah robot sudah berjalan. Di Cina sudah melakukan itu juga, dan itu mungkin akan terjadi di negara kita, Indonesia. Baik, pertumbuhan internet di Indonesia melonjak sangat tajam ya. Di tahun 2017 sudah sampai 143 juta pengguna, bayangkan. Jadi lebih dari separuh penduduk kita sudah menggunakan internet. Baik, makanya teman-teman sekalian, di era digital ini birokrasi harus berubah. Yang dulu konvensional sekarang harus menjadi era digital. Semuanya harus online. Kita mengatakan bahwa perkembangan ini kenapa? Karena biasanya swasta lebih maju ya, sehingga kita kenal. Tapi di sektor sekarang harus birokrasi harus mengikuti, harus adaptif, harus bisa mengadaptasi kondisi sekarang ya. Jadi tidak hanya ya, sektor-sektor swasta, tetapi juga birokrasi harus berubah, termasuk di instansi kita masing-masing. Baik, yang kedua adalah isu yang kita angkat adalah tentang kejahatan dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme. Kita tahu bahwa terorisme kita masih mengenal tahun 2002 ada bom Bali ya. Lebih dari 100 orang menjadi korban, dan banyak dari mereka adalah karena warga negara asing waktu itu. Dan hampir setiap tahun ada orang-orang yang ditangkap gara-gara isu terorisme itu. Nah, makanya mari kita cegah teman-teman sekalian, bagaimana terorisme ini tidak berkembang di masyarakat. Baik, permasalahan terorisme memang menjadi serius ya. Dulu adanya Perpu dan sekarang adalah menjadi undang-undang tersendiri. Akar permasalahan terorisme ada beberapa. Yang pertama mungkin ideologi ya, ingin merusak ideologi kita Pancasila. Yang kedua adanya politik ya, karena dasar politik ingin mengganti kondisi perpolitikan kita sekarang. Yang ketiga adanya ekonomi ya, karena alasan ekonomi. Yang selanjutnya adalah masalah sosial budaya, masalah ketidakadilan hukum, psikologis, mungkin ada juga dendam masa lalu. Bagaimana kita mengidentifikasi paham radikalisme? Tentunya kita harus masuk di tengah-tengah masyarakat kita, karena radikalisme ini adalah seperti grassroots ya, gerakan bawah tanah itu. Dan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa karena tampilan seseorang maka dia adalah seseorang yang terkena paham radikalisme, tidak. Jadi kita harus radikalisasi mengenai isu ini kepada masyarakat. Kalau dalam institusi kita mungkin kita harus hadir di dalam tengah-tengah mahasiswa dan sebagainya. Baik, yang ketiga isu yang kita angkat adalah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah kebanyakan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Kita tahu bahwa narkoba ini sudah banyak orang terkena, banyak menjadi korban, dari anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, dalam kalangan dunia artis, dunia usaha, profesi, bahkan sudah termasuk ASN banyak tertangkap karena narkoba. Ya, mungkin awalnya mereka coba-coba karena ditawari dan sebagainya, karena pertemanan, dan akhirnya menjadi ketagihan, dan selanjutnya menjadi adik, menjadi ketergantungan sekali. Dan dengan seperti itu sudah mereka adalah generasi kita ya. Kita masih memahami bahwa Indonesia akan mengalami masa bonus demografik sekitar tahun 2030 sampai 2040, di mana usia produktif antara usia 15 sampai 50 tahun itu berkembang di sana, dan sangat banyak di sana. Generasi milenial, generasi Z mungkin akan hadir di sana. Bagaimana jika narkoba ini terus merajalela? Nah, negara ini mungkin akan lumpuh. Mari kita jaga negara kita dari bahaya narkoba ini. Dan dengan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, termasuk institusi kita dari narkoba, maka kita menjaga eksistensi negara kita dari ancaman yang ada. Baik, itu teman-teman dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.